Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin. Oke, kita kembali pada mata kuliah metode penelusuran informasi minggu kedua. Ya, kita karena kemarin kita sudah melakukan kontrak perkuliahan, kita hari ini kita akan belajar langsung tentang metode penelusuran informasi. Oke, kenapa sih kita perlu untuk belajar yang namanya metode penelusuran informasi? Ya, ini karena berkaitan dengan beberapa hal. Ya, yang pertama berkaitan dengan sebuah arus informasi. Ya, di era yang seperti ini, ya, era informasi, ya, kemudian era informasi atau bisa disebut dengan revolusi 4.0, ya, dan bahkan bahkan negara maju seperti Jepang itu sedang mencoba untuk menerapkan budaya baru, yakni Society 5.0, ya, masyarakat 5.0. Nah, perkembangan seperti itu sangat dibutuhkan sebuah informasi, ya. Apapun perkembangannya pasti membutuhkan sebuah informasi. Lah, karena perkembangan sangat cepat, maka akan ada banyak sekali informasi, dan jika itu informasi tidak kita olah, maka akan menjadi sebuah informasi yang menyesatkan, ya. Bahkan sekarang itu sudah banyak ada yang namanya sampah informasi, ya, atau biasa kita sebut dengan hoax, ya. Itu kan sebenarnya informasi-informasi yang sebenarnya kita tidak perlu, kita tidak butuh, tapi kita disediakan kita ditampilkan informasi-informasi itu, ya. Nah, bagaimana cara menangkis informasi-informasi seperti itu? Nah, kita akan masuk pada mata kuliah ini nanti, ya, metode penelusuran informasi. Kemudian berkaitan dengan peletakan tonggak prasasti, ya. Kalau orang itu, manusia itu sudah memiliki tingkatan literasi informasi, ya, pada tataran tertinggi, ya, jadi pada tataran wisdom, itu mereka akan lebih bijak di dalam melakukan semua aktivitasnya, di dalam melakukan kesehariannya, ya. Nah, ini akan menentukan seberapa majunya peradaban manusia. Nah, ini berkaitan juga pada poin yang terakhir, itu perkembangan peradaban manusia. Coba kita amati saja, ya. Kalau kita kalian kan sebenarnya sudah tahu semua, ya. Lampu merah itu sebenarnya harusnya berhenti. Lampu kuning itu tandanya harus hati-hati ataupun persiapan. Lampu hijau itu baru jalan, ya, ketika kalian berada di perempatan pertigaan, ya. Kalau kita sudah memiliki pemahaman literasi informasi yang tinggi, tingkatan tertinggi, yakni pada tataran wisdom, ya, kebijaksanaan, maka kalau kita tahu lampunya merah, maka berhenti, gitu loh. Nggak mau tahu nanti di situ ada orang kek, nggak ada orang kek, ada polisi atau nggak ada polisi, pokok merah ya berhenti, ya. Tapi kalau kita lihat tuh kenyataannya di masyarakat, ya, lampunya merah, tapi karena jalannya sepi, nggak ada orang, ya, nggak ada polisi, maka tetap jalan. Nah, ini sebenarnya mereka hanya pada tataran
literasi informasi yang paling dasar ya. Tataran literasi yang paling dasar. Mereka hanya tahu saja, tapi tidak bisa mengamalkan itu menjadi sebuah kebijaksanaan tadi itu. Lah, kalau ini semua sudah masyarakat itu sudah masuk kepada tataran yang seperti saya ceritakan tadi, maka itu akan menjadi tonggak prasasti ya perkembangan peradaban manusia menjadi lebih bagus lagi ya. Kemudian gambar bermakna di dinding gua. Ya, ini contoh. Sejak dahulu kala itu sebenarnya banyak cara digunakan untuk menyebarkan sebuah informasi ya. Mulai dari dinding gua ya, di relief-relief candi ya, ataupun di kertas ya, gulungan ya, kertas gulungan itu, atau juga ada yang namanya papirus ya. Nah, itu sebenarnya media untuk menyampaikan informasi. Lah, orang zaman dahulu itu sudah berpikir seperti itu. Lah, karena ini sudah perkembangan kemajuan teknologi yang sangat maju, maka ada yang namanya perkembangan cara menyampaikan informasi ya. Tidak lagi pada dinding, pada batu ya. Tidak lagi pada kertas, tapi pada media digital. Ya, media digital ini kemudian itu akan bisa diakses oleh seluruh orang yang memiliki akses ya, yang memiliki akses. Oke, itu yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Kenapa kita perlu mempelajari metode penelusuran informasi? Lah, ini salah satu contoh ya, salah satu contoh media media penyampaian informasi. Ini namanya piktograf ya, piktografi ya. Ini itu sebenarnya pesan ya ataupun berita dalam bentuk gambar. Kalau di sini tuh sebenarnya hanya simbol saja ya. Ada simbol telapak kaki, ada simbol telapak tangan ya. Ada simbol hewan, mungkin itu ya, ada kayak apa hewan itu. Kakinya 1 2 3 4, ada tanduknya 2, di belakang ada buntutnya itu. Ya. Nah, ini biasanya digunakan oleh manusia zaman purbakala. Ya, zaman purbakala. Namanya piktograf atau piktografi. Nah, ada lagi yang namanya hierograf atau hierografi ya, atau hieroglif ya, hieroglif. Hieroglif itu kalau di dalam bahasa Yunani itu biasa disebut dengan ukiran suci ya. Sebenarnya ini tuh sebenarnya tulisan yang sifatnya formal digunakan oleh masyarakat Mesir pada zaman dahulu ya. Lah, sistem hierograf Mesir ini itu salah satu sistem penulisan paling tua yang dikenal oleh manusia ya. Bahkan seingat saya itu sudah sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Ya, tahun 3000 sebelum Masehi digunakan oleh bangsa Mesir. Nah, ini seperti ini ya. Ini kan sebenarnya bukan hanya simbol tapi juga gambar ya, sebuah cerita ya. Bahkan saya juga pernah membaca ini itu sebenarnya ada gambar burung ya. Burung itu representasi dari dua hal yang ya. Burung sebagai arti letter burung ya sebagai burung hewan, atau burung sebagai sebuah kekuatan. Ya. Di situ ada banyak tuh, ada burung ya, kemudian apa itu? Ya banyak lah ya. Nah, itu sebenarnya mereka hanya bercerita, alat untuk berkomunikasi ya. Hieroglif ya. Lah, ada juga yang namanya papirus ya.
Sama ya, papirus itu juga dikenal pada zaman Mesir kuno ya. Itu sekitar 3.500 sebelum Masehi. Jadi sebelum adanya ini hieroglif itu muncul ya yang namanya papirus ya. Dulu ini papirus itu semacam kertas ya. Kertas pada zaman dahulu ya. Tanaman ini tuh umumnya ada di tepi ataupun lembah sungai Nil ya. Jadi kayak dari pohon kemudian dikuliti gitu ya. Pohonnya tuh dikuliti sampai bentuknya halus ya. Bentuknya halus. Nah, ini papirus ya. Oke, itu. Lah, kalau ini apa? Coba ini. Ada yang tahu ini apa? Ya. Ya, benar. Ini adalah raja ya. Raja. Enggak tahu raja, tanya orang tuanya ya. Tanya temennya. Ini juga alat untuk menyebarkan informasi, tapi informasi-informasi dalam kaitannya tentang makhluk ya, makhluk non visual ya. Kita bicara non visual, tidak secara visual, makhluk non visual. Raja. Jadi ini media juga ya, media seperti itu untuk menyampaikan informasi lah. Kita nanti akan belajar apa? Mungkin ya bukan mungkin. Di dalam nanti kita mempelajari metode menelusuri informasi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama itu keyword ya, kata kunci. Kata kunci itu seperti apa nanti kita bahas ya. Ada tajuk subjek ya. Kemudian thesaurus ya, sintak ya, dan strategi penelusuran. Mungkin akan kita bahas beberapa sekilas, tetapi pada penekanannya adalah strategi penelusuran ya. Jadi itu. Kemudian ini karena kita itu sudah masuk pada masa digital, era digital, maka hal yang terpenting itu adalah adanya internet ya. Aku ndak popo ndak mangan asal ono internet. Aku ndak popo kelangan dompet asal ono HP. Aku ndak popo ndak duwe pacar asalkan punya internet ya, untuk lihat YouTube ya sebagai teman ya gitu. Lah jadi internet kita itu ya, itu digunakan setiap harinya sebanyak 79%. Sebanyak 79% ya. Setiap hari. Jadi saking jadi waktu 24 jam itu pakai internet, pakai internetnya mungkin mulai dari jam 12 malam sampai jam kalau 79 itu mungkin sampai jam 10 malam ya. Dari jam 12 jam 00 sampai jam 22 gitu. Lah kalau kita lihat nih ya dari data statistik ini, yang sering menggunakan internet itu kira-kira usia berapa gitu ya. Ada di sini ada dua data. Yang pertama data dari BPS ya, Badan Pusat Statistik, sama Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI ya, APJI. Itu yang usia yang sering menggunakan internet itu adalah usia 15 tahun sampai 24 tahun ya. Ini seusia kalian ini ya. Itu di APJI. Kalau di BPS itu yang paling tinggi itu 10 sampai 14 tahun. Ini mungkin anak SMA ini ya. Selisihnya tidak banyak ya. Umur 15 sampai 9 ya sama 20 sampai 29 ya. Itu seusia kalian mulai dari SMA sampai
sekolah S1 mungkin ya, usia kalian. Itu data berdasarkan usia, yang menggunakan internet berdasarkan usia. Kalau berdasarkan pekerjaan ya, yang paling banyak itu kalau di sini tuh enggak terlalu jelas. Oke, adalah pelajar ya. Yang paling banyak itu yang digunakan itu adalah pelajar. Ya, kemudian enggak terlalu jelas ini ya. Yang jelas pelajar ini ya, pekerjaannya sebagai berarti kalau pelajar kan mereka sebenarnya pelajaran daring itu. Ini kan data yang diambil tahun 2020, 2019 akhir sampai 2020. Maka kenapa kok pelajar paling tinggi ya? Karena mereka sering menggunakan internet gitu ya. Apalagi dengan kondisi Covid dan work from home gitu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi di dalam kurun waktu 2019 sampai 2020 itu yang menggunakan internet itu adalah 196,71 juta jiwa ya, atau sekitar 73,7% yang menggunakan internet ya. Berarti seperempat ya, hampir seperempat. Kok seperempat ya, 3/4 ya, 3/4nya, hampir 3/4. Banyak nggak? Banyak banget ini ya. Mungkin yang nggak pakai, yang sisanya dari 73,7% itu adalah orang-orang tua ya, mungkin orang-orang tua. Oke, mengapa kok banyak menggunakan internet? Salah satu yang paling tinggi itu karena penggunaan sosial media ya, mulai dari Facebook, YouTube, Instagram ya, kemudian Twitter ya, sosial media, Telegram ya, Sinyal ya. Wow, seperti itu. Lah, ini data yang saya temukan pada 2018 ya. Di perpustakaan Indonesia kita, Perpusnas itu sudah memiliki layanan online sebanyak 64 jenis layanan dan 18 jenis layanan offline ya, atau onsite ya. Ini ya, koleksi cetak kita sampai tahun 2018 itu sudah 3,9 juta eksemplar buku ya. Kalau koleksi digitalnya itu sudah sampai 2 berapa itu? 2M ya, 2M. 2,3 miliar koleksi digital ya. Terdiri dari e-journal, e-book ya. Lah, dengan selain itu peningkatan jumlah perpustakaan dalam jejaring perpustakaan digital atau OneShot ya, itu sudah yang terintegrasi nasional itu 7 juta ya, sampai 7 juta. Lah, dengan banyaknya sumber-sumber informasi tadi itu, kita makanya perlu untuk belajar yang namanya metode penelusuran informasi. Jangan sampai kita sendiri itu kesusahan di dalam mencari informasi yang valid, yang bagus dan kredibel ya. Maka itu lantas bagaimana harus bersikap. Oke, ini kita akan pelajari lagi tentang bagaimana cara menelusuri informasi ya.
Mungkin itu dulu materi kita pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.